Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Margaret Manalu Ngefat. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 27 ayat 4 hingga 5 membimbing kita. Katanya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku ke dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau.
Jemaat silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 8 hingga yang ke-10, yang menyatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat kasih Tuhan, disilakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami,
agar firman-Mu yang kami dengar, melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur pada Allah. Jemaat silakan duduk. Alkisah pada Perang Dunia Kedua di Malaysia, seorang petani merasa simpati dengan perjuangan seorang tawanan perang. Lalu dia membantunya melarikan diri dan menunjukkannya jalan menuju ke pantai. Dari sana, tawanan perang ini dapat melarikan diri. Ketika mereka berjalan menuju pantai, di depan mereka ada hutan rimba yang tidak mungkin ditembus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia dan bahkan tidak ada jejak atau tanda sedikit pun untuk dapat dilalui. Tawanan itu semakin merasa lelah dan mulai merasa ragu. Lalu kepada pemandunya dia bertanya, "Apakah engkau yakin ini jalannya?" Orang Malaysia itu menjawab dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, "Tidak ada jalan, akulah jalan itu." Saudara-saudara, Israel akan memasuki tanah perjanjian. Dan Musa tahu bahwa di depan mereka tanah yang dijanjikan Allah, tanah yang dipenuhi dengan susu dan madu itu tidak dapat begitu saja mereka masuki. Oleh sebab itu dari ayat yang pertama, saudara-saudara, Musa memulai dengan kata dengarlah. Kata dengarlah ini adalah cara Musa agar Israel mengarahkan perhatian dan melihat secara realistis akan apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Bahwa akan ada kesukaran, bahwa akan ada kesulitan, bahwa akan ada tantangan sebelum mereka mendiami tanah perjanjian itu.
Apa saja tantangan dan kesukaran yang akan mereka hadapi? Yang pertama di dalam bacaan kita bahwa mereka akan menyeberangi Sungai Yordan. Yang kedua, saudara-saudara, masih di ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan bahwa mereka akan menghadapi penduduk Kanaan, yaitu orang Enak atau yang disebut dengan Anakim. Orang Enak ini adalah salah satu subsuku di Kanaan yang perawakannya tinggi dan mempunyai reputasi dalam keterampilan dan kualitas pertempuran yang baik. Masalah yang ketiga adalah kota-kota dan tembok kota serta benteng yang kokoh dengan pertahanan yang begitu memadai. Tentu Israel dengan keberadaannya yang jauh daripada keberadaan penduduk dan kota-kota di Kanaan ini akan sulit menghadapi keunggulan daripada bangsa dan juga keberadaan kota dan tembok kota. Masalah ini, saudara-saudara, tantangan dan kesukaran ini jelas membuat Israel gentar dan takut dan tawar hati. Bagaimana mungkin melewati semua itu? Sangat tidak mungkin dengan keberadaan mereka. Tetapi Musa, saudara-saudara, di ayat yang ketiga katakan begini, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dalam hal ini, saudara-saudara, Musa dengan kalimat ini mendorong dan mau memberi motivasi kepada Israel. Karena bagi Musa, kesukaran itu dan tantangan-tantangan itu memberi dampak yang positif bagi Israel. Yang pertama tentunya dampaknya adalah supaya Israel tahu bahwa benar kesulitan, kesukaran, tantangan yang terlihat itu begitu berat. Tetapi ada kekuatan yang tidak terlihat yang jauh lebih dahsyat, yaitu Allah. Allah Israel yang berkuasa, yang akan berjalan mendahului mereka. Dia yang akan berperang bagi Israel, dan semua itu dilakukannya karena dikatakan di dalam bacaan ini, ia setia pada janjinya. Janjinya kepada para bapa, leluhur mereka, dan dia tidak pernah ingkar janji. Dan janji Tuhan itu, saudara-saudara, melewati batas ruang dan waktu. Yang kedua, saudara-saudara, Israel harus bergantung pada Tuhan. Mereka harus memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan Allah dapat melakukan banyak hal. Sehingga mereka mempunyai tekad dan semangat untuk menghadapi tiap kesukaran yang datang kepada mereka, tiap tantangan seberat apapun. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita harus perhatikan ayat yang ketiga di dalam bacaan ini. Dikatakan bahwa Dia akan memunahkan mereka, Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Kalimat ini, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita dan kepada orang Israel bahwa Allah tentu bekerja dan bertindak, membantu mereka, membantu kita, tetapi Allah pun menginginkan satu hubungan yang timbal balik. Allah melakukan bagiannya, kerjanya, dan kita melakukan apa yang harus kita lakukan atau bagian kita untuk memenangkan pertempuran itu. Allah menghancurkan mereka, menundukkan mereka, kita atau mereka menghalau atau mengusir. Begitu yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dengan demikian Israel dapat mengerti bahwa
Kunci kemenangan dalam pertempuran apapun itu ada di tangan Allah. Tetapi kita pun harus melakukan bagian kita. Dalam hidup kita ada banyak pertempuran, saudara-saudara, dan selalu ada banyak pertempuran dalam hidup kita ini. Ada banyak kesukaran, karena kita harus menghadapi kekuatan yang tidak terlihat, yaitu virus COVID-19. Dan yang terlihat adalah dampak yang luar biasa, yaitu krisis secara ekonomi. Beberapa negara sudah mengajukan bahwa mereka dalam keadaan resesi, krisis kesehatan, krisis sosial, krisis iman, dan itu hal-hal realistis yang kita hadapi saat ini. Dengan segala keterbatasan yang terjadi, yang harus kita lakukan baik dalam bekerja, bersekolah, pelayanan gereja. Tapi hendaklah dari semua itu tidak membuat kita gentar, takut, apatis, pesimis, dan kehilangan daya upaya untuk meraih masa depan. Firman Tuhan memberi kepastian bahwa kita harus terus berdaya, berusaha, dan berupaya di dalam ketergantungan pada anugerah dan rahmat Allah, dan memegang janji Tuhan dan tetap teguh dalam Tuhan serta siap menerima segala rancangan Tuhan. Memang tidak bisa dihindari, saudara-saudara, bahwa saat ini sering banyak pikiran dan perasaan negatif memengaruhi kita. Kita merasa tidak sanggup melakukannya. Peluang untuk berhasil amat kecil. Tidak fokus. Tetapi bila ada perasaan dan keadaan seperti itu, ingatlah firman Tuhan hari ini. Jangan pernah lari dari kesukaran dan tantangan. Tapi mari kita hadapi dengan janji Tuhan bahwa Ia berjalan mendahului kita. Seperti cerita tadi, hutan rimba, tidak ada jalan, tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan berjalan di depan, karena Ia adalah jalan itu. Tentu bukan hanya dengan kemampuan dan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah yang hidup. Kita dapat memenangkan pertempuran demi pertempuran. Yang ilahi akan terus terlibat dan berkarya karena kasih setianya. Ia akan memberikan kita kemampuan untuk terus berkarya dan melayani. Tuhan pasti akan memberikan kebijaksanaan untuk membuat kita dapat melakukan keputusan-keputusan yang tepat. Tuhan akan memberikan kekuatan baru kalau kita sudah ingin menyerah. Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita agar kita terus dapat melangkah. Tuhan akan memberikan kita akal budi agar kita dapat kreatif untuk menemukan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang ada. Tuhan terus memberikan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera kepada kita. Tanpa pemberian-pemberian itu sulit bagi kita untuk berhasil melaksanakan pekerjaan baik. Bersyukurlah karena Tuhan memelihara kita dan terus membawa kita melalui segala pertempuran demi pertempuran. Dan kiranya kita tetap teguh dan setia memegang janji Tuhan, karena Ia setia dan mencintai kita untuk terus memberikan anugerah dan rahmat-Nya. Amin.
Jemaat disilakan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara kasih, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang setia dengan janji-Mu kepada kami, yang akan berjalan di depan kami saat kami menghadapi apapun dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa di surga, kami terus memegang janji Tuhan ini, karena kami tahu Tuhan akan menganugerahkan berbagai hal untuk kami, dan kami dapat melalui semuanya itu dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Bapa yang di sorga di dalam Kristus, buatlah kami juga terus berdaya, berupaya dan berusaha dengan segala karunia yang Tuhan berikan untuk mengatasi segala kesukaran dan kesulitan-kesulitan yang ada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami di dalam gereja-Mu. Jangan biarkan kami kehilangan orientasi kami untuk terus melayani Tuhan dalam hidup kami, dalam tutur laku, bahkan dalam tindak kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara kami, dan biarlah terus memelihara kami dalam segala keadaan, sekaligus ya Bapa di surga, di dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau ada bagi semua orang yang berharap dan yang memohon pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga dengan pergumulannya. Kami berdoa untuk tiap-tiap pribadi dengan segala masalah-masalah hidup. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga mohon kasih karunia Tuhan untuk kami sebagai gereja-Mu. Tolong kami ya Bapa, sebagai Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, di kota dan di desa, secara khusus bagi jemaat Yudea, dengan presbiter dan unit-unit misioner yang ada. Kami terus memberdayakan diri dan berupaya supaya pelayanan-pelayanan dapat berjalan menurut maksud dan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami mohon juga Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga
dalam kesulitan untuk mendidik anak-anak mereka. Buatlah ya Bapa, mereka berhikmat, sukacita, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak untuk terus dapat menerima pendidikan dengan gembira, sehingga mereka dapat melanjutkan masa depan mereka dengan pendidikan yang mereka terima secara virtual. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah kasih karunia Tuhan mengalir terus-menerus untuk apa yang diperlukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, untuk mengatasi berbagai krisis yang timbul sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka adil, benar, dan penuh dengan ketulusan untuk dapat mengerjakan tugas-tugas mereka, sehingga semua masyarakat bangsa dan negara kami boleh mengalami pelayanan yang baik dari pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah provinsi kami, Provinsi Banten, dan Kabupaten Kota Tangerang. Bapa di surga, kami juga mohon kasih karunia Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan punya rancangan dan rencana baik di minggu kerja kami, minggu pelayanan kami. Berkati mereka yang akan menikmati usia yang baru dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Kiranya semua sukacita atas anugerah Tuhan akan terus membuat kami setia, teguh, dan melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Bapa di surga, hiburkan mereka yang berduka, kuatkan mereka yang lemah, teguhkan mereka yang bergumul. Dan kami menyerahkan semua pelayanan kami hari ini, baik kami sebagai presbiter, baik kami sebagai organis, pemandu pujian, kantoria, tim multimedia, dan tim sound system, kantor majelis jemaat Yudea. Kiranya semua pelayanan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati hari lepas hari. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat kasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.